Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan hati yang tentram, damai, dan nyaman. Amin ya robbal alamin. Jiwa yang tentram dan tenang bagi sebagian orang bisa didapat dengan beragam cara, seperti bersemedi, latihan yoga, pergi ke tempat yang sepi dan nyaman, jalan-jalan, dan banyak lagi yang lainnya. Namun, dalam Islam ada beberapa amalan yang bisa dilakukan untuk membuat jiwa tentram dan tenang. Di antaranya, yang pertama adalah sholat. Sholat adalah bentuk ibadah kepada Allah yang dilakukan dengan khusyuk, mengingat Allah. Sholat yang khusyuk bisa membuat seseorang hamba lebih dekat dengan Robnya. Kedekatan hati dan jiwa membuat seseorang menjadi tenang dan lebih positif. Hal ini bukan saja disebabkan oleh kekhusyuan, namun juga dipengaruhi oleh gerakan sholat yang sempurna seperti ruku dan sujud. Gerakan ini dapat mengalirkan oksigen ke otak lebih lancar, sehingga seseorang yang mengerjakan sholat dengan benar akan lebih sehat secara fisik. Fisik yang bagus dan sehat akan berpengaruh pada psikis yang tenang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Al-Baqarah ayat 153. Dalam ayat ini Allah menawarkan beragam cara, diantaranya adalah sholat dan juga sabar. Karena memang kesabaran adalah bentuk dari jiwa yang tenang dan ikhlas. Orang yang tidak sabar akan selalu gelisah, serakah, dan tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah padanya. Dan ini adalah bentuk dari jiwanya yang tidak tentram. Sholat yang dapat menenangkan jiwa tidak hanya sholat wajib, macam-macam sholat sunnah pun bisa membuat hati menjadi tenang, seperti sholat malam. Sebelum tidur baca zikir. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail. Sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, mencegah perbuatan dosa, menghapus kejahatan, dan mencegah penyakit dari badan." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Dengan yang kedua, cara Islam menenangkan hati atau menenteramkan hati itu adalah dengan berzikir. Zikir kepada Allah adalah salah satu cara meraih ketenangan jiwa dalam Islam. Dengan perbanyak berzikir, artinya kita selalu mengingat akan Allah, baik itu kebesarannya, kesuciannya, dan segala bentuk syukur atas nikmat yang diberikannya. Hati yang penuh zikir tentu jauh dari sifat sombong dalam Islam dan kegelisahan, karena sudah penuh dengan kepasrahan kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat Ar-Ra'd, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Zikir bisa dilakukan dalam keadaan apapun, baik ketika ibadah kepada Allah maupun dalam kegiatan sehari-hari, sebagaimana Allah berfirman, "Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan api neraka.'" Al-Imran ayat 191. Cara ketiga, cara Islam menenangkan hati kita yaitu dengan puasa. Selain dari sholat dan zikir, cara yang bisa memberikan ketenangan dalam jiwa adalah puasa. Puasa tidak hanya menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, namun juga menahan hawa nafsu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
Hai pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa adalah penjaga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang yang gemar berpuasa adalah orang yang beriman dan taat kepada Allah. Orang seperti ini sangat dicintai Allah dan juga memperoleh banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan darinya neraka sejauh 70 musim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, cara untuk menenangkan hati itu adalah dengan membaca Al-Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran akan mendapat pahala di sisi Allah. Selain itu, faedah membaca Al-Quran adalah menambah ketakwaan dan memperkokoh keimanan pada Sang Khalik. Ini adalah metode yang ampuh untuk menenangkan jiwa yang gelisah. Membaca Al-Quran juga merupakan bentuk zikir kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, dan Al-Quran ini adalah suatu kitab atau peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka kenapa kamu mengingkarinya? Al-Anbiya ayat 50. Dalam hadis Rasulullah bersabda, aku memohon ya Allah dengan segala asma milikmu yang engkau memberi nama milikmu, atau engkau ajarkan seseorang makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau khususkan untuk dirimu sendiri dengan ilmu gaib. Hendaklah engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya di dadaku, lenyap duka di dadaku. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian yang terakhir yaitu adalah berkumpul dengan orang yang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh adalah amalan yang bisa menenangkan hati dan pikiran. Orang soleh adalah orang yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu, bergaul dengan para solihin akan membuat kita terbawa untuk selalu mendekatkan diri pada Allah. Selain itu, segala kegundahan jiwa dan hati akan terobati dengan nasihat-nasihat yang berguna yang membawa kita untuk selalu menyerahkan segala urusan kembali kepada Allah. Demikian beberapa amalan yang membuat jiwa tenang dalam Islam. Begitu banyak amalan yang bisa dilakukan, yang intinya adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala kegundahan tidak ditumpangi oleh setan dan membuat kita tersesat jauh dari Allah. Begitu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, itu datangnya dari saya, dan apabila ada lebihnya pun itu dari Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.